Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Kayak lagi ya. Semangat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk belajar? Insyaallah. Sudah siap. Sudah dibaca materi yang dikirim? Nah, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh Bapak. Kepercayaan sebelum memulai pelajaran, langkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa disebutkan. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat dulu ya. Nama semuanya. Oke, Akin Hajid. Hadir Pak. Agita. Aprilia. Hadir Pak. Ardelia. Arafi. Alfa. Dafa. Dendi. Belum datang. Belum datang. Jangan ya. Jasinta. Dini. Ernest. Fajra. Vanisha. Farhan. Febi. Hadir. Fitri. Jonathan. Kaista. Demisa. Emasha. Izin. Manda. Marsanda. Muhammad Hafiz. Naira. Neng Reva. Pratini. Rifa. Sahira. Saskia ya. Saskia hadir. Safia. Oh yang itu sakit ya. Ika. Widya. Jahra. Jahra Tiara. Jian. Oke, ada yang belum datang satu ya. Saya ada yang satu. Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita belajar materi apa? Bisa? Geometri. Gimana, sudah bisa paham? Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang deretnya. Kalau kemarin kan barisnya ya, kalau sekarang deretnya. Sebelum ke pembelajaran, kita lihat dulu seperti kemarin ya alurnya. Apakah kalian lupa? Alurnya masih sama. Untuk alur pembelajaran itu yang pertama nanti akan ada penyampaian tujuan pembelajaran yang ditampilkan di PPT nanti. Kemudian akan ada persepsi seperti biasa. Nanti mengulang lagi materi yang kemarin ya, kayak kuis lagi tapi dijawab bareng-bareng. Kemudian nanti akan menyimak masalah pengantar pembelajaran, nanti ditampilkan juga di PPT. Nanti kalian silakan kerjakan masalahnya, pahami ya. Selanjutnya setelah itu kita berkelompok seperti kemarin ya, kelompoknya masih sama. Setelah bekerja kelompok nanti kalian akan presentasi, tapi diupayakan yang kemarin nggak presentasi ya, gantian ya. Kemudian setelah beres presentasi semua, kita bareng-bareng menyimpulkan hasil presentasi ya. Kemudian nanti di akhir akan ada review dari materi, dan terakhirnya lagi itu ada kuis yang kemarin. Kuis yang kemarin saya lihat nilainya bagus-bagus ya, ada yang 100 nilainya banyak. Mudah-mudahan yang sekarang juga tidak kalah baiknya ya. Oke, yang pertama saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian mempelajari deret geometri, yang kalian diharapkan yang pertama mampu mendefinisikan deret geometri, ya, atau menyimpulkan deret geometri kita awal. Kemudian yang kedua mampu menghitung jumlah n suku pertama dari deret geometri, dan yang terakhir mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan deret geometri. Permasalahannya sama kayak kemarin ya, nanti akan ada soal atau permasalahan kontekstual cerita ya, ada juga yang aplikasi rumus langsung. Dapat dipahami ya? Enggak? Semangat kan? Ini sama ya, harus semangat ya. Oke, kita review dulu materi yang kemarin kita bahas, yaitu tentang barisan geometri.
kita bahas jawab bareng-bareng ya. Oke, ini masih gampang ya. Berikut ini yang merupakan barisan geometri, yaitu coba yang mana? Yang kuning, yang biru, atau yang ungu? Kuning. Yang kuning. Kita cek yang kuning. Apakah benar jawabannya? Mana ada ya? Ya, jawabannya benar ya. Tangan kalian berarti kalian masih ingat ya. Yang kemarin. Oke, ini rasionya berapa? Ada yang tahu nggak perbandingan rasionya? 4 ya. 16 bagi 4 bukan 4, 4 bagi 1 4, 1 bagi 1 per 4 juga 4. Berarti rasionya benar 4 ya. Selanjutnya yang kedua. Yang semangat ya. Yang kedua ini rada hitung. Suku ke-8 dari barisan 2, 4, 8, 16 adalah, kita hitung dulu berapa? 256. Suku ke-8. Pakai rumus yang kemarin ya. N sama dengan A dikali R pangkat R dikali Jauh. Oke, ada yang jawab 256. Yang lain gimana? Jauh. Yang hijau 256 kita cek ya. Oke, jawabannya juga benar kembali ya. Tangan belakang. Yang lainnya yang semangat ya. Barusan yang menjawab cuma 1 orang, 2 orang. Yang lainnya ya. 256 di sini rasionya berapa? Kalau ini rasionya berapa? 2 ya. 4 bagi 2 kan 2 kan. 8 bagi 4 juga 2. 16 bagi 8 juga 2 ya. Nanti kalian tinggal dimasukkan ke rumus kan yang kemarin ya. Oke, jawabannya betul ya. Yang terakhir, soal nomor 3. Ini agak lama nih hitungnya nih. Jika suku kedua barisan ya, barisan geometri yaitu 6 dan suku keempatnya adalah 24, tentukan suku pertamanya atau A-nya. Silakan potret, cepat-cepat. Jika suku kedua barisan geometri 6, suku keempatnya 24, berapakah suku pertama atau A-nya? 2. Ya, kita cek cepat juga ya. Oke, apakah benar 2? Oke, betul ya, jawabannya 2. Karena kalau kemarin harusnya kalian masih bisa ya, masih fresh di sini. Mudah-mudahan nanti jangan lupa ya, rumus yang kemarin kita sudah pelajari. Oke, saya anggap materi kemarin kalian masih paham, sudah paham. Berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu deret geometri. Silakan keluarkan alat tulisnya. Nanti saya memunculkan satu masalah, kalian silakan hitung atau pecahkan masalah tersebut. Siap ya? Oke, silakan. Ini masalahnya. Dalam suatu gedung pertunjukan teater, kursi-kursi disusun dengan aturan tertentu, di mana jumlah kursi di belakang selalu berjumlah 2 kali lipat dari jumlah kursi di depannya. Jika kursi paling depan berjumlah 10 dan gedung tersebut terdiri dari 6 baris, berapakah kapasitas dari gedung tersebut? Silahkan dihitung. Jadi baris yang paling depan katanya 10, yang belakangnya itu 2 kali lipatnya terus naik. Dan total si barisnya ada 6. Berapa kira-kira jumlah kapasitas total dari gedung tersebut?
Ya, ada yang sudah hampir menjawab betul ya. Ada satu orang yang sudah nih, yang lainnya ditunggu ya. Siapa? Oke. Ada yang sudah nih beberapa. Oke, saya tunggu dulu ya, 1 menit kita cek apakah sama jawabannya atau tidak. Paham kan ini pertanyaannya kan? Karena di dalam gedung itu ada 6 baris. Baris pertama ada 10. Baris kedua 2 kali lipat dari yang depan, berarti berapa? 20. Baris ketiganya 2 kali lipatnya lagi berapa? 40 sampai 6 baris itu. Ya, ditanyakan kapasitas gedung, berarti jumlah seluruhnya ada berapa? Baris 1 tambah baris 2 tambah baris 3 sampai baris 6, totalnya ada berapa? Ada yang sudah? Berapa? 630. Yang ini barisan ini gimana dia baris sama? Sama 630, betul ya? Jawabannya itu 630. Kita cek ya. Ini kan tadi 10 itu adalah baris pertama. Ya, baris kedua 2 kali lipatnya yang depan kan? Berarti berapa? Baris selanjutnya 2 kali lipatnya lagi berapa? 20 terus 160 360 kan 1 2 3 4 5 6 baris kan? Yang kapasitasnya berarti kan ditambahin aja. Berarti jawabannya tadi berapa? 630. Yang ditanyakan bukan suku ke-6-nya ya, tapi jumlah seluruhnya. Jadi kapasitas dari gedung tersebut mampu menampung sebanyak 630 orang. Gimana? Paham nggak? Paham ya? Ini kan cuma 6 baris nih. Kalau misalkan saya nanyanya, berapakah kalau misalkan ada 50 baris totalnya? Kira-kira kalau hitung manual kayak gini lama nggak? Karena kan ini 6 aja kalian kan lama harus pakai kalkulator dan lain-lain kan? Ya, apalagi sampai puluhan ya. Maka dari itu kita di sini akan belajar tentang deret geometrik. Jadi itu kan jumlah ya. Jadi kita bisa menghitung si kapasitas ini walaupun berapa, misalnya 50 baris dengan cepat. Nggak manual satu-satu ditambah, tapi nanti otomatis nanti ada hasilnya langsung dari rumus. Oke, siap untuk belajar? Siap. Oke, silakan berkumpul berdasarkan kelompok yang kemarin. Nanti saya bagikan AKPD ini. Ya,
Oke, siap ya. Selanjutnya jangan lupa diisi identitas kayak kemarin ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh, kalau mau buka-buka buku juga boleh. Seperti biasa ya, untuk masalah satu itu kalian menemukan rumus kayak kemarin ya. Jadi saya di sini tidak mengasih langsung rumusnya, tapi kalian cari sendiri. Jadi untuk biaya geometri itu rumusnya itu ada dua, tergantung rasionya. Nanti di sana kalian akan menemukan bedanya rasio yang kurang dari satu sama rasio yang lebih dari satu. Nanti rumusnya beda. Ya, untuk masalah satu kan di sana ada geometri yang kemarin ya. Jadi yang rumus geometri itu yang barisan
diterapkan untuk mencari di deretnya. Jadi pakai rumus yang kemarin. Gimana masalah satu sudah ada yang beres? Lalu salah satu paling panjang ya, soalnya itu berkaitan dengan penemuan rumus, jadi panjang prosesnya. Kalau masalah 2 sama masalah 3 itu aplikasi rumus, jadi kalian coba menggunakan rumus yang dari masalah 1, jadi nggak akan selama yang masalah 1 ya. Waktunya masih lumayan lama ya, silahkan 20 menit lagi. 15 sampai 20.
Ya, barusan sudah ada yang menyelesaikan masalah 1 ya. Untuk masalah 2 itu dikerjakan menggunakan rumus yang dari masalah pertama.
Intinya kan dari sepanjang itu kalian cuma butuh rumusnya ya. Itu kalian biasanya dikasih langsung ya. Jadi rumus yang sebenarnya dari sepanjang ini kalian cuma ngapain ya gitu. Teman-teman ada dua rumus kan, ada yang kita sama bawah, bedanya apa? Ini R-nya kurang dari 1, artinya kan bisa negatif, bisa 0, kan? Kalau rasionya kurang dari 1, berarti patuhnya penuh. Kalau rasionya lebih dari 1, misalkan 2, itu patuhnya hampir setengah. Bedanya apa? Kalau yang kurang dari 1, R-nya di belakang, 1 dikurang yang di belakang R. Kalau yang lebih dari 1 R-nya di depan. Kan? Paham ya? Nah ini kalau yang ini kan langsung ini kan intinya kalian sudah punya dua ini tinggal milih nanti apakah kalian punya ini atau yang ini. Cara milihnya gak sama-sama ya, pastinya kan yang kedua akan seperti itu. Dan saya diketahui dari soal itu kan kecepatan awalnya kan 230 meter per hour sih, jam 220. Berarti karena pertama kan berarti kan naik pertama kali kan rasionya kan terus setiap menitnya setiap menitnya 45 nya dari sebelumnya 45 nya turun itu rasionya udah dikasih, udah pada cari lagi kemarin depan dari belakang rasionya udah di sini ada kita kan jumlah panjang lintasan selama 10 menit. Berarti yang misalkan S10 tadi kan SN kan, N itu diganti sama sukunya kita ngerti. Kalau S10 berarti 10 menit berarti S10. Jika misalkan SN yang mengganjal belakang, nah kenapa sih seperti R nggak R enggak? Sekarang 45 kurang dari 1 apa tidak? 45 kurang kan, kurang dari 1 kan, berarti yang satu di depan di belakang tapi yang berdua ini tadi masuk hanya tadi dua kalau tapi tetap R-nya berapa? 45 ini M-nya dan itu yang di depan pukul dibagi R-nya 45 udah ini pakai aku 4 kali 10 ini 1 dan 5 itu tinggal dikalikan panjang lintasan dari awal sampai berhenti 1112 meter. Artinya berapa kilo? 1 kilo berapa meter? Jadi 1, sekian kilo ya.
Waktunya 2 menit lagi. Yang konsentrasi masalah 1 siapa? Kelompok 1 ya? 1 lagi. Apa? 2. Kemarin kan kelompok 1 ya. Masalah 2. Boy dulu. Sultan lah. Boy. Siapa dulu terserah? Cewek salah. Boy dulu, Pak. Boy dulu. Ya, silakan. Mau yang mana terserah. Mau itu, mau ini. Boy. Yang ketiga. Boy Yang ketiga. Bukan berarti ini. Stop. Gimana? Mau salah? Boy. Boy. Dua nana. Harus. Boy. Dari boy So, silakan diskusikan terserah mau ini mau ini. So, kalian mau. Laki-laki calon imam. The Boys representasi banget ya. The Boys dulu aja. Berarti next aja lah. Kita bisa ya kita. 1 menit lagi. Harus menawan. Tidak apa-apa ya. Padahal kita tuh udah semangat ya. Iya, semangat banget kita. Saya juga mau nanti sebenarnya. Banyak gak apa-apa. Masih ada semangat juga. Next time. Pengen presentasi karena kalian paham kan, jadi mau kan. Iya, Pak. Semangat. Ya, pokoknya harus paham dan harus kerjakan ya. Yang paham jangan satu orang, ingat ya. Kalian bukan satu kelompok. Nanti kan ada kuis ya. Kalau yang paham satu orang, nanti kuisnya yang bisa satu orang. Betul.
ya. Tolong hargai temannya ya. Oke, siap? Oke, silakan kelompok 2 ini. Kelompok 2 untuk mempresentasikan masalah pertama. Yang lainnya silakan perhatikan. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari LKPD masalah 1. Di sini kita akan mencari rumus SN. SN di sini adalah jumlah dan maka semua suku ditambahkan. Nah, di sini kan kita tahu kalau SN itu tadi ditambahkan semua sukunya. Misal U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN. UN ini sukunya berapa aja sampai terakhir. Nah, kenapa sih harus UN 1 di sini? Nah, di sini kan kenapa harus UN 1? Karena misal kalau misalkan suku terakhirnya 10, maka suku-sukunya dikurang 1 jadi 9. Nah, di sini U1-nya adalah suku sebagai suku pertama itu kan A, U2-nya itu AR, U3-nya ini AR kuadrat. Terus seterusnya sampai AR pangkat N2 ditambah AR N1. Nah, di sini kan sebagai suku ketiganya itu U3. Sedangkan di sini itu pangkatnya pangkat 2. Kenapa pangkatnya pangkat 2? Jadi di N1. Jadi kan U3. U3 itu pangkatnya dikurangi 1 jadi AR pangkat 2. Di sini juga sama N-1. N-1 dikurangi 1 kan jadi N-2. UN itu kan asalnya UN. N-nya dikurangi 1 jadi N-1 gitu. Yang gimana? Sampai sini paham nggak? Ya, sama jawabannya. Oke, lanjut. Oke, kita geser ya. Nah, di sini hasil yang tadi dikaitkan dengan R. Nanti samakan ya, silakan. Kalau ada kesalahan silakan di komen langsung aja. Gitu. Jadi hasil yang tadi kan ini ya. Nah, hasil yang tadi itu dikalikan dengan R atau rasio. Di mana SN dikali R itu kan RSN. A dikali R itu jadi AR. AR dikali R jadi AR pangkat 2. AR pangkat 2 dikali R, AR pangkat 3 dan sampai seterusnya. Di sini AR pangkat N-2 dikali R itu jadi AR pangkat N-1. Kenapa jadi N-1? Karena N-2 itu ibaratnya ditambahin 1 sebagai R yang satunya itu sebagai R, jadi N-1 ini hasilnya. Nah, AR pangkat N-1 kenapa jadi R? Karena dia ditambah 1 jadi N-1 nya hilang.
Bisa, ini sama nggak? Sama wae ya. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kan tadi udah ketemu ya SN-nya itu kan begini. Sedangkan yang udah dikali sama L itu hasilnya kan yang ini yang bawah. Ini tinggal dikurangi aja. Buat yang jadi rasio yang dipakai untuk rumus deret geometri itu ada dua untuk rasionya, rasio yang lebih besar dan juga rasionya yang lebih kecil. Nah, sekarang kita cari yang pertama. Jadi SN dikurangi LSN. Kita tinggal kurangin aja ya. Nah, A itu kan juga ada yang bawahnya, jadi kan bisa dicoret. Sedangkan AR dikurangin AR itu kan bisa habis ya. AR kuadrat dikurangin AR kuadrat itu juga habis. Nah, pasti di sini pasti bakal jadi AR pangkat 2. Jadi itu bisa dicoret gitu, sama yang seterusnya. AR pangkat N-1 ini juga dicoret. Nah, sebelumnya di sini pasti AR pangkat N-2. Jadi ini juga bisa dicoret. Nah, yang paling ujung ini nggak bisa dicoret karena ini udah di ujung gitu, jadi nggak ada lagi temennya. Nah, hasilnya kita tulis di bawah, di mana SN dikurangin R kali SN sama dengan A dikurangin AR pangkat N. Nah, di sini kan sama-sama memiliki SN, jadi kita bisa keluarkan. Jadi SN dikali 1 min R. Nah, yang ini juga sama karena dia memiliki A, jadi sama-sama A gitu. Jadi kita bisa keluarkan lagi. Kan kalau sekali perangi itu bisa jadi ini A dikali 1 A dikali min R pangkat N min A dikali R pangkat N gitu. Nah, sedangkan di sini kan kita mau nyari rumus geometri. Jadi kita harus membuat SN-nya itu sendiri. Nah, dikali sama dengan SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N. 1 min R nya itu pindah luas, jadi dibagi 1 min R gitu. Jadi ini adalah rumus yang pertama. Rumus yang pertama ini untuk rasio kurang dari. Ini tuh rumusnya dipakai jika R nya itu kurang dari 1. Kalau kita kan tadi kita udah bilang kalau rasionya itu ada dua, rasio kurang dari kurang dari 0 dan kurang dari 1. Nah, yang satunya lagi R lebih besar dari 1. Cara nyari rumusnya itu gimana sih? Kita tinggal dibalik aja, kan ini asalnya SN dikurangi RSN, tinggal dibalik jadi RSN dikurangi SN. Caranya sama kayak gini. Kita berapa? Diikuti yang R lebih dari kurang dari 1. Oke, coba lihat ya, ini hasil akhirnya seperti ini. Jelasin coba yang satunya lagi. Jadi kesimpulannya, rumus yang tadi itu kan rasionya kurang dari 1. Rumusnya itu A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Sedangkan jika rasionya lebih dari 1, ini tuh sama aja, cuman dibalik gitu. A dikali R pangkat N min 1 per R min 1 gitu. Hasil akhirnya kayak gini.
Oke, jadi hasil akhirnya ada dua rumus ya, katanya tergantung dari rasionya. Kalau rasionya yang kurang dari 1 berarti pakainya yang atas ya. Kalau rasionya lebih dari 1 pakainya yang bawah. Bedanya cuma di posisi aja ya, R sama R pangkat N nya di depan sama di belakang. Jawabannya sama nggak? Sama ada yang menanyakan nggak? Kalau dua? Enggak. Ya ada, sudah jelas ya, menerangkannya sudah bagus ya. Oke, silakan tutup. Baik, jika tidak ada yang ingin menanyakan, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penerangkannya jelas ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok mana jadinya? Yang ready gratis silakan. Yang terus tidak tampil begitu ya. Lagi next time. Next time. Itu ada berapa itu? Bisa jelasin dulu. Bisa jelasin ulang. Jelasin ulang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jawabannya di pikirannya aja ya, biar kena silaunya. Boleh, di kanan juga boleh. Ya, satu baca soalnya tapi nulis jawabannya. Suatu pesawat terbang akan melakukan pendaratan atau landing di suatu bandara. Untuk melakukan pendaratan, pesawat memerlukan waktu dan kecepatan yang tepat supaya dapat berhenti sesuai dengan yang diharapkan. Jika pesawat memerlukan waktu 10 menit untuk mendarat dan kecepatan terus turun mengikuti pola barisan geometrik dengan kecepatan awal 250 mil per jam dan terus turun setiap menitnya 4/5-nya dari kecepatan sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang ditempuh pesawat sampai ke titik? Oke, itu pertanyaannya ya. Berapa panjang lintasan atau jarak yang ditempuh pesawat dari awal sampai dia berhenti ya. Di sana kecepatan awalnya 250 mph ya. Kemudian katanya dia berkurang sebanyak 4/5-nya setiap menit. Jadi 4/5 dari 250 itu berapa dan seterusnya sampai 10 menit. Jawabannya ya, kita lihat. Silakan dijelaskan yang lainnya, perhatikan ya. Tolong jangan mainkan HP-nya. Coba perhatikan ke depan. Dari soal yang tadi ada dikaitkan sama Nereka, di sini diketahui A-nya itu 250 dan R-nya itu 4/5. Ditanyakannya jumlah atau panjang lintasan selama 10 menit atau 10.
Dijawab pakai rumus yang tadi yang dijadikan sama kelompok sebelumnya. Kalau misalnya rasionya kurang dari 1, pakai rumus A dikali 1 min R pangkat S plus 1 dikurang R. Udah gitu tinggal dimasukin S10 sama dengan A-nya dimasukin 250 dikali 1 dikurang rasionya 4/5 sama 10 per 1 dikurang 4/5. Di sini jadi 250 dikali 0,89. 0,89 dari mana? Dari 4 per 5,10 itu berarti 4 dipangkatin 10 dulu, terus 5 dipangkatin 10 maupun habis itu nanti hasilnya hasil 4 dipangkat 10 dibagi 5,10. Nah dari hasil baginya tinggal 1 dikurang hasil baginya, jadi hasilnya 0,89 per 1 dikurang 4 dibagi 5 itu hasilnya 0,2 kali 250 dikali 0,89 dibagi 0,2 hasilnya 1112,5 meter. Jadi jumlah atau panjang lintasan selama 10 menit itu 1112,5 meter. Oke, gimana jawabannya? Ternyata panjang lintasannya berapa? 1112,5 meter atau 1, sekian kilo. Sama ke jawabannya? Sama. Sekarang lebih gampang kan ya, karena tadi sudah dijelaskan rumusnya yang pertama ya. Jadi tinggal aplikasi rumus. Gimana yang ditanyakan dulu kak? Kelompok berapa? Kelompok 4. Paham nggak yang dijelaskan kelompok 4? Paham? Oke, jawabannya kita ini ya, cek betul. Jawabannya sama ya, 112,5 meter. Oke, kita duduk, silakan duduk, boleh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masalah terakhir kelompok 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada masalah ini. Diketahui luas 82 persegi membentuk suatu jaringan geometri dan panjang sisi dari persegi merupakan bilangan asli. Jika luas persegi kedua yaitu 16 cm persegi dan jumlah segitiga persegi pertama yaitu 84 cm persegi, berapakah jumlah seluruh luas persegi tersebut? Berarti dari soalnya yang diketahui ada perseginya ada 8. Membentuk suatu barisan geometri yang berarti memiliki rasio yang sama. Kalau misalnya luas persegi keduanya yaitu 16 cm dan luas persegi pertama dan luas tiga persegi pertama atau jumlah ketiga, kalau misalnya 3 persegi itu luasnya dijumlahi dihitung dengan 84. Jadi luas kedua persegi atau S8 nya berapa? Nah ini masalah ini ya, penerapan ini lumayan agak panjang ya. Butuh kenalan juga, soalnya udah langsung bisa pakai rumus. Harus jalan-jalan dulu.
diketahuinya luas persegi kedua, berarti ditulisnya jadinya L2 atau 2. 16 ini atau U2 ini adalah suku pertama dikali rasionya, yaitu 16. Jadi untuk mendapatkan rasionya kita harus membagi 16-nya sama R. Terus diketahui juga 3 luas 3 persegi pertama, yaitu 21 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 84. U1 itu adalah A, karena A adalah suku pertama. Kenapa U2 harus dikali R? Karena 16 itu adalah suku pertama dikali rasio. Terus untuk yang U3-nya, suku pertama dikali rasio, tapi rasio ini dipangkalkan 2. Karena kita udah dapetin suku kedua atau L2, jadi L2-nya adalah 16, L2-nya adalah 16, A-nya sudah diketahui, dan AL kuadratnya nggak diketahui, tapi hasilnya 24. Sehingga kita bisa tukarkan, jadi udah 24 dikurangi 16, hasilnya 68. Dan dapatlah persamaan A ditambah AL kuadrat sama dengan 68. Terus karena udah dapet kayak gini, si 16 per R itu si AL kuadrat, si A nya itu dimasukin, karena di sini diketahui A nya 16 per R, jadi dimasukin 16 per R. Terus di sini dimasukin juga 16 per R karena A nya 16 per R, A nya 16 per R dikali R kuadrat, hasilnya 68. Biar R nya hilang, kita kalikan semua dosnya dengan R. Jadi 16 per R dikali R sama dengan 16. 16 per R dikalikan R sama dengan 16 R kuadrat, 68 R, hasilnya 68. Terus ini diperkecil dengan dibagi 4, jadi dapat hasil 4 R kuadrat dikurangi 17 R ditambah 4 sama dengan 0. Dan setelah difaktorkan didapatkanlah 1/4 dan 4. Tapi di situ karena rasio karena di sini merupakan bilangan asli, maka yang dipakai adalah R sama dengan 4. Lalu R sama dengan 4 disusunkan ke dalam rumus. Rumusnya ini. Jadi R sama dengan 4, KR sama dengan 6. R yang mereka tahu R nya adalah 4, 16 dibagi 4, jadi dapat R nya 4. Jadi nilai A sama dengan 4 dan R juga 4. Ini masukin ke rumus karena dia merupakan bilangan asli atau dari 1, maka menggunakan rumus A R pangkat R di 1 dibagi R di 1. Jadi masukin aja 4 dikali 4 pangkat 8 dikurangi 1 dibagi 4 dikurangi 1, hasilnya 80. Hasil akhirnya luas totalnya 80.380 cm persegi, betul kan? Betul ya, gimana? Lumayan bisa ya? Masalah 3 ya, agak panjang jawabannya, tapi mudah-mudahan kalian semua paham ya. Jawabannya sama semua kamu ini? Sama. Oke, good job ya, silakan boleh di Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelompok terakhir ya, luar biasa ya, ini soalnya lumayan susah ya. Tapi saya lihat jawabannya dari awal sampai akhir sudah sistematis ya. Kita cek dulu jawaban dari semuanya. Kita review jawabannya, kita apakah benar atau tidak ya. Untuk yang pertama, salah satu, tadi kita sudah memperoleh berapa rumus? 2 rumus ya. Rumus itu tergantung dari apa? Rasionya. Kalau misalkan rasionya kurang dari 1, berarti menggunakan rumusnya yang atas ya. Yang ini ya, yang SN. Yang ini. Kemudian kalau rasionya kurang dan lebih dari 1, gunakan rumus yang bawah. Jawabannya tadi sama semua kan? Ya, paham ya? Nanti kalau ada masalah deret, kalian silakan langsung gunakan rumusnya ya. Tidak usah berproses dulu. Kemudian jawaban yang masalah kedua, yang pesawat tadi, jawaban akhirnya ternyata sama ya, 1100
meter atau 1,1 kilometer. Jawabannya sama semua kan? Makanya kalau yang kedua lebih gampang ya, tinggal aplikasi rumus yang dari masalah ke-1. Kemudian yang masalah ketiga ini lumayan kompleks ya, tapi barusan menjelaskannya lumayan benar-benar ya. Jawaban akhirnya yang ditanyakan tadi apa? Luas keseluruhan dari persegi, yaitu berapa luasnya? 87380 cm persegi. Jawabannya tadi sama semua ya. Nah, yang nomor 3 itu lumayan kompleks. Ini saya menggunakannya rumus berbeda, tapi jawabannya tetap sama ya, 87380. Untuk KPD ada yang ditanyakan atau sudah? Nah, semua ya, karena sudah beres berarti kita sih belum ke kuis, kita review dulu sekilas lah ya. Kita review secara garis besarnya aja tentang masalah, bukan masalah ya, tentang barisan deret geometri. Di sini ada pengertiannya ya. Deret geometri adalah suatu deret bilangan yang memiliki rasio perbandingan yang tetap. Misalkan di sini U1, U2, U3 sampai UN. Kalau ini kan baris ya, U1, U2, kalau deret kan dia tambah ya, karena jumlah berarti U1 plus U2 plus U3 dan seterusnya, itu namanya deret. Di sini deret geometri ya. Nah, di sini ada dua rumus yang tadi ya. Ada yang SN-nya 1 kurang R pangkat N, ada yang SN-nya R pangkat N kurang 1, tergantung dari si rasionya. Kalau R-nya kurang dari 1, rasionya maka yang ini. Kalau rasionya lebih dari 1, rumusnya ya. Ya, sudah, itu adalah review sekilas tentang materi hari ini. Jadi dari kegiatan 1, 2, 3 ternyata kalian hanya butuh 2 rumus ini. Paham ya? Kalau sudah paham silakan duduk berindividu. Duduk masing-masing lagi. Kita ada tes evaluasi.
soal itu dalam itu esainya ya. Nanti nggak sekarang atau dapat. Biar tahu prosesnya. Dapat segitu betul nggak prosesnya ya. Oke. Ada yang masuk belum? Ada semua? Sudah semua. Gimana, ada yang sama nggak? Ada yang di bawah 30 kan skornya? Ada. Gak apa-apa ya, masih ada waktu untuk belajar. Oke, ya karena kuisnya sudah beres, apa bedanya nanti dikumpulkan ya. Untuk hari ini mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari bermanfaat ya. Gimana pesan-pesannya belajar hari ini? Seru kan? Seru ya. Tadi ada rebutan mau presentasi ya. Berarti nanti yang akan kebagian, mudah-mudahan minggu depan kebagian presentasi ya. Untuk latihan soalnya, selain yang tadi yang kuis dikerjakan ya, nanti kalian latihan di ujung dari modul ajar itu ada latihan soal. Silakan nanti kerjakan di rumah. Minggu depan kita akan belajar tentang aplikasi dari barisan dan deret geometri serta aritmetika ya. Gak ada yang ditanyakan? Tidak ada, cukup jelas ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelum ditutup, semangat dulu ya. Semangat pagi. Luar biasa. Sekali lagi ya, walaupun udah agak siang masih pagi ya. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.